Gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah. Dulur Salembur Barisan Negara, saat ini kita berada di kaki Gunung Salak ya, Bari. Iya. Tepatnya di Desa Ciherang. Desa Ciherang, Ciherang Tengah, nomor Tengah. 99. Ya, Aslinya ini rumah biker ya. ya rumah bikers. Disinilah tempat tinggalnya Pak Hari Sanjoyo. Beliau itu basicnya teknologi, ya Pak, bankers. Terakhir beliau mengelola wisata ya, para wisata di Ancol. Di Ancol. Oh, dan beliau salah satu direktur di situ ya. Iya. Nah, saat ini kita ingin berbincang-bincang tentang pengelolaan wisata yang menarik namun tidak merusak alam gitu, Iya, Pak Ri ya. Betul. Pak Ri, saya ucapkan terima kasih ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sini ya mengenai wisata. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman di Amanat Gunung Sepuh nih, Pak Ri nih. Insya Allah Pak, insya Allah. Oke, Iya. Pak Ri, bisa nggak diceritain basic Pak Hari dulu nih? Baik, terima kasih Pak Agus, Bapak Ibu semua yang kemudian menonton acara ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kebetulan Pak Agus ini adalah senior saya, senior di BNI dulu, dan beliau adalah, saya tahu sepak terjangnya Pak Agus di SP, kemudian di pencinta alam, pencinta lingkungan gitu ya, suka naik gunung segala macam. Banyak aktivitas beliau yang termasuk jadi panutan saya gitu, terutama di masalah pemotoran gitu. Dan alhamdulillah dapat kehormatan dari senior saya untuk bisa bicara terkait dengan pengelolaan pariwisata. Kebetulan saya 25 tahun di perbankan, sebenarnya basic saya di keuangan dan IT juga, sebentar di IT. Kemudian sempat terakhir jabatan pemimpin wilayah di salah satu bank gitu, pemerintah. Boleh disebut apa enggak? Oh, boleh aja, nggak ya, masalah. di Bank BNI, di kantor wilayah Padang. Saya punya membayi 3 provinsi, Sumbar, Riau, Kepri. Kemudian setahun di sana, kemudian diminta bergabung ke PT Pembangunan Jaya Ancol, Pak. Pembangunan Jaya Ancol ya. Jaya Ancol. Jadi direktur keuangan di sana gitu ya. Basis dari pengalaman saya di perbankan dan kemudian pindah ke pariwisata, paling nggak sedikit ada stats dari pariwisata itu, Pak. Kira-kira tempat itu menjadi menarik seperti apa sih gitu ya. Gitu. Terus kemudian bagaimana kita mengolah dengan baik. Kalau pengalaman kami di Ancol selama 2,5 tahun di sana kurang lebih ya, memang tempat itu penting, Pak, penting. Pertama, tempat itu penting. Yang kedua, customer kita. Yang ketiga, infrastruktur dan pelayanan customer. Jadi dari 4 itu yang saya coba sampaikan ya, Pak ya. Pertama, tempat. Kalau tempat itu pengalaman saya memang harus punya keunikan, kekhasan gitu ya. Karena Ancol itu basicnya laut ya. Karena basicnya Ancol laut. Jadi Ancol dibilang mukanya Jakarta sebenarnya. Jakarta itu sebenarnya kota pesisir. Oke. Tapi karena selama ini kota ibu kota, jadi nggak terlihat bahwa Nggak terlihat bahwa dia itu pada sejarahnya sejarah pesisir. Iya, pesisir gitu ya. Kelapa itu ya. Jadi Ancol itu jadi pintu masuk sebenarnya wisata atau kota yang mewakili kota pesisir sebenarnya ada di Ancol. Di Pak. Ancol. Oke. Nah, Jadi sebentar Pak, kalau misalnya di gunung pun gitu ya harusnya. Gunung juga gitu, Pak. Jangan menghilangkan citranya itu ya. Iya. Jadi kalau di Ancol memang kita biarin Ancol itu tamparan pasir luas gitu ya, nggak pernah kita nggak ganggu, Pak. Malah kita buat lingkungan, kelestarikan lingkungan, Pak. Oh, tidak perlu dirubah sebenarnya itu ya. Pak. Iya. Cuma ditambah sedikit-sedikit keunikan sehingga akhirnya menambah daya tarik orang datang ke pantai gitu ya. Iya. Karena di Ancol tuh pasirnya putih, dulu hitam tuh, sekarang kita bikin putih. Kemudian airnya juga kita coba dibersihkan lautnya dari kotoran-kotoran itu ya. Kotoran yang dengan cara mekanisasi, artinya kita membersihkan kotoran sampah-sampah. Yang kedua melalui kelestarian lingkungan, seperti kita menanam karang hijau, Pak. Karang hijau ternyata itu ya dibudidayakan karang hijau itu yang membuat air laut menjadi lebih bersih gitu, dan menyerap zat-zat beracun di dalam air itu. Di dalam air itu. Saya nggak tahu persis, tapi kita buat kelestarian di sana seperti itu. Merkuri itu ya kalau di sana. Oke. Mari, jadi sebenarnya inti pokok dari wisata terutama yang bernuansa alam ya, tidak boleh gitu, bukan tidak boleh ya,
tidak usah kita mengganti ya suasana Iya. itu dengan suasana yang baru misalnya, tapi lebih memperindah ya di situ Betul, ya. betul. Sama dengan di gunung juga begitu ya. Nah sekarang gini Pak Ri, sebenarnya wisatawan ya, wisatawan lokal maupun luar ya, apa sih daya tariknya untuk datang ke daerah wisata di Indonesia nih Pak Ri? Ya. Jadi sebenarnya kembali lagi lokasi itu harus punya uniqueness, punya kekhususan gitu ya, sehingga orang tertarik datang ke sana. Kalau di Ancol itu berarti pantai gitu ya. Cuma kalau Ancol memang nggak sebenarnya kalau dari sisi pantainya nggak sama Bali gitu sama lah kurang lebih Pak ya. Tapi orang memang banyak lebih ke Bali. Kenapa? Karena di Bali itu juga ada kelestarian alam, budaya, istiadat, masyarakat mensupport gitu ya. Sementara kalau di Ancol lebih banyak ke arah korporasinya. Korporasinya ya. Korporasinya. Oke. Karena budaya di Jakarta nggak sekuat budaya Betawi ya. Kearifan lokalnya ya maksudnya. Tidak sekuat di Bali. Iya. Nah kita memang akhirnya banyak ke arah pantai dan kita support ininya, apa dari infrastrukturnya. Alamnya jadi Alamnya yang kita lestarikan. Nah, kalau tadi di gunung sebenarnya sama juga. Gunung itu kalau bisa seasri mungkin, sebaik mungkin. Saya pernah dapat cerita salah satu restoran yang ketika masa pandemi dia malah untung, Pak. Malah untung. Malah ya? untung, dibilang. Loh kenapa? Iya, karena orang datang ke restoran kami itu yang dilihat adalah suasananya. Ada hijaunya gitu ya. Jadi ada unsur air gitu, ada kolam, ada tanaman, ada ini itu yang ambience itu yang membangun orang untuk datang ke situ dan makan seperti kayak di rumah gitu ya. Jadi feel-nya itu harus dapat dulu. Tidak mindahin kota ke kampung. Tidak mindahin kota ke kampung, karena kalau mindahin ke kampung dari kota ke kampung, sebagus-bagusnya kampung juga nggak akan bisa kalah sama Jakarta deh. Iya. Ambience-nya gitu ya. Ambience-nya ya. Nah kalau saya sih punya pendapat Pak ya, mungkin bisa juga berbeda dengan orang lain. Kalau kita mau bangun suatu kota pariwisata di satu tempat, tempat pariwisata di satu tempat, itu area lokalnya diutamakan Pak. Tetap harus diangkat ya. Jadi, karena undang-undang juga loh sebenarnya mau jadi sumber itu tuh. Keasliannya, kemudian pemberdayaan masyarakat, kemudian tata kelolanya yang baik gitu ya. Infrastruktur yang baik itu sebenarnya udah cukup menunjang Pak. Kan di Jogja itu ada sebenarnya seperti contoh ada salah satu tempat kopi klotok lah misalnya. Kopi klotok, ya. Orang kenapa orang jauh-jauh ke kampung sana? Punya Mas Eko ya? Iya. Apa yang dicari di sana kan? Di tengah sawah lagi di tengah sawah, makan duduk di emperan tikar. Antri lagi itu ya? Antri di sebelahnya sawah gitu ya. Betul. Apa yang dicari di sana sih? Artinya ada sesuatu uniqueness yang nggak dimiliki orang lain. Misalnya dari makanannya, lingkungannya, orang biasanya di kota makan di tempat ber-AC segala macam, dia duduk di pinggir sebelahnya sawah gitu. Itu kan membangun suasana tuh. Betul. Dan tanpa harus sawahnya itu dibikin jadiin ini. Jadi tembok di gitu tembok, di halaman gitu. Enggak. Di Ancol sendiri kita punya restoran nyiur Pak. Oke. Itu tadinya tidak laku. Kenapa? Karena ternyata di restoran, di depannya restoran hasil di belakangnya laut Pak. Iya. Tembok. Oh jadi ketutup lautnya? Ketutup lautnya. Akhirnya kita naikin. Supaya kelihatan lautnya. Apa yang terjadi? Omset kita naik berlipat-lipat. Karena memang orang tujuannya kalau orang pengen ke Ancol pasti pengen lihat laut ya. Iya, betul. Pengen ke Kawah Putih, ke daerah sekitarnya pasti pengen lihat gunung gitu. Betul. Nggak sebaliknya ya? Nggak sebaliknya. Jadi kalau orang ke gunung, ya memang harus dapat suasana yang gunung, ya harus dapat. Iya. Karena jangan sampai begitu masuk bayangan ke gunung nih, wah berarti ada daerah dingin, banyak pohon gitu kan. Ada sesuatu yang khas di situ gitu ya. Terus datang ke sana tiba-tiba lu kok suasananya kayak di kota ya. Berubah gitu, jadi malah nggak aneh ya. Malah kalau bisa misalnya ada pohon-pohon besar gitu-gitu, ya itu malah dibikin jadi misalnya jadi apa? Jadi bagian dari satu atraktifnya misalnya di situ. Betul. Saya pernah lihat ada orang yang bangun wisata yang dari pohon bambu semua keliling kan. Mainannya pohon bambu itu kan sebenarnya kan memang dia membangun suasana di situ. Sehingga orang cari yang unik gitu ya. Yang uniknya di situ. Dari daerah itu ya. Terus yang kedua, customer mau datang kalau infrastrukturnya bagus. Infrastrukturnya misalnya WC-nya ada gitu WC-nya bersih. Kalau di Ancol tuh boleh dibilang ya harga murah kan, affordable price, jadi harganya itu terjangkau, tapi experience-nya ada bintang 5. WC-WC kita bagus sekali Pak. Betul.
Bangunannya kita bikin juga unik, ada yang miring-miring karena miring gitu ya. Iya. Terus dalamnya bagus, kita jaga gitu ya. Iya. Sehingga Kebersihan orang- itu ya. Kebersihannya, karena saya bertanya sama temen sekarang kan ada namanya glamour camp Pak ya. Iya. Orang-orang yang Glamping lah ya orang itu yang ya. punya duit, nggak mau susah, tapi pengen di gunung gitu kan. Nah, itu segmen sendiri tuh. Iya. Mereka yang butuhkan mereka cuma satu sebenarnya, selain tenda segala macam ya. Itu WC-nya harus bagus, Bersih ya. harus bersih. Iya. Karena kalau itu nggak bagus, dia udah ilfil duluan mungkin. Mungkin nggak sampai setengah hari mereka udah pulang gitu ya. Betul. Dan itu salah satu jadi apa namanya bagian dari layanan kita, servis Servis kita. ya. Jadi memang harus kalau misal hutan, ya jangan hutannya di ini, ditebang-tebang. Iya, Pak. jangan pohon-pohonnya jangan ditebang-tebangin buat Jangan bikin tebang-tebangin. nyaman, justru malah jadi kurang ini. Nah, jadi kurang keasliannya kurang, orang juga akan nggak datang ke sana, uniknya nggak dapat, investasinya nggak dapat. Seharusnya ngebangunnya itu orientasinya ke lingkungan itu ya, Lingkungan. tanpa harus merusak itu ya pohon-pohon. Sebenarnya kan banyak ahli-ahli landscape Pak ya, dengan lingkungan yang ada dia bisa tahu, oh nanti dibikin bagian ini tanpa merusak lingkungan. tanpa merusak lingkungan, Iya. seperti saudara kita yang di Bali lah ya. Iya, kurang lebih seperti itu kan. Bahkan konturnya juga nggak dirubah Nggak sama dirubah konturnya, nggak dipaksakan apa namanya Harus rata dulu, gitu ya. bikin rata semua enggak Pak. Mereka diikutin dibiarkan. sama dia ya. Dan ya memang ada landscape sekarang yang itu ya yang bisa Iya, ke sana. yang bisa ya. gitu. Jadi kalau saya usul kalau memang mau membangun suatu lokasi, memang ya mungkin harus ada orang yang landscape yang melihat tanpa merusak lingkungan. Harus bener-bener gitu ya. Benar, serius. Bener Pak. Terus yang keduanya infrastrukturnya, yang ketiga masyarakatnya Pak. Masyarakat di Masa situ. sekitar juga harus diberdayakan karena mereka itu jangan sampai kita bikin tempat lokasi yang kemudian Menggusur menggusur masyarakat atau masyarakat di situ tidak diberdayakan tidak Pak. diberdayakan. Makanya jadi masalah sosial baru Akhirnya di jadi situ masalah ya. sosial baru, jadi mengganggu ini kita. Iya. Bahkan Ganggu. kita sebagai pemiliki jadi nggak nyaman juga pasti Nyaman ya, juga, karena terganggu ya. Terganggu. Tapi kalau diberdayakan bisa kerjasama ya. Bisa kerjasama, misalnya ya mereka dikasih kesempatan untuk berjualan di sana gitu ya. Atau dia bisa mengelola parkir gitu. Ya. Artinya semua elemen pemuda, masyarakat yang ada tinggal di situ ikut merasa menikmati keberadaan Tempat wisata wisata itu yang kita mau ya. bangun gitu. Apalagi alam ini kan warisan dari dulu diciptakan Tuhan untuk daerah-daerah situ ya. Iya. Jadi kalau tiba-tiba dirubah terus orang misalnya tersingkir, naik banget kayaknya ya. Iya. Betul. Jadi memang dalam pengelolaan wisata pun tetap harus yang penting juga ya kearifan lokal ya dan memberdayakan masyarakat di situ ya supaya ikut terlibat, makan lebih indah ya. Lebih indah. Betul. Saya itu lihat tari kecak gitu ya di apa nih yang banyak Di Bali. monyetnya itu ya Iya. di Bali. Saya pikir itu hanya satu pemain aja, satu grup pemain aja. Ternyata itu dia banjar-banjar itu gantian Banyak ya. ganti, jadi gantian. Betul, jadi Pentas. lestari juga. Iya. Padahal harganya lumayan ya, mereka bisa hidup juga akhirnya ya. Betul. Nah itu alangkah indahnya kalau itu diterapkan di seluruh wilayah Indonesia yang gitu ya Betul. Pak. Saya yakin pasti di dalam istiadat kita tuh budaya-budaya kita masih ada yang bisa dieksplor Pak. Betul, saya yakin banget. Tarian Pak. Sunda misalnya, mungkin nggak banyak yang dieksplor atau dimodernisasi Pak, Betul. sehingga menjadi atraktif baru gitu. Betul. Kalau misalnya gunung gitu ya, mau kita bikin gunung itu wisatanya apa? Wisata magis apa gitu? Kayak gitu misalnya. Wisata spiritual bisa. Spiritual. Wisata Nah, kalau spiritual, spiritual, wisata alam tuh wisata apa Iya, gitu. Banyak bisa. pilihan ya. Banyak pilihan, banyak segmen, tergantung dari kita mau seperti apa yang kita ciptakan. Jadi jangan sampai ngegusur situs, padahal itu tuh sebenarnya modal banget Betul. situs itu ya. Situs Pak itu Pak. Ya itu Jarang, Pak. Jangan sampai hilang. Itu nggak bakalan kita menciptakan situs satu hari bisa satu belum tentu Pak. Betul. Tapi kalau yang ada harus digusur juga sayang banget gitu. Padahal itu modal kan sebenarnya untuk wisata juga ya. Dan sejarah Pak, anak cucu kita mungkin malah hilang Nah itu jejaknya dia. gitu ya. Jadi Bahwa kayak dulu pernah ada mungkin ada kerajaan besar, ada tapak tilas apa di situ yang Jadi kita kehilangan kearifan kita sendiri ya, dan ini kepribadian kita di bidang budaya itu pasti hilang dengan itu. Ya akhirnya kita kayak zombie semua kan? Iya, betul. Nggak punya kepribadian kan di situ. Oke Pak Ari, sekarang gini Pak Ari, Bapak kan di korporasi ya, isinya korporasi lah itu. Gimana cara wisata ini mau korporasi itu bisa menunjang keaslian ya atau pelestarian alam dan memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitar situ Pak? Kalau ada dua sih, kalau korporasinya terjun di dalam
bisnis wisata itu dia punya sumber daya yang bisa dipakai untuk bisa apa namanya tujuan tadi kelestarian alam, dan masyarakat itu bisa jalan. Tapi kalau dia tidak dalam bisnis itu, kan sebenarnya di korporasi itu ada CSR Pak, corporate social responsibility. Iya. Apapun itu ya. kalau perusahaan mau profitnya mau sustainable, ya dia harus membangun lingkungan yang lebih baik itu, masyarakat dilibatkan, lingkungan dijaga segala macam. Dengan cara seperti itu, alam akan ini kan, akan apa namanya? Istilahnya apa ya? Ada timbal baliknya. Ada timbal baliknya gitu loh. Sehingga nggak usah takut rugi lah sebenarnya. Nggak takut rugi Pak, sebenarnya Pak. Ya. Nah, tapi kalau kita bisnis di situ, ya kita memang harus ada sedikit effort Pak. Memang nggak mudah. Mengelola wisata dari awal terutama gitu, di situ udah ada masyarakat, di situ udah ada tempat-tempat apa namanya wisatanya, kemudian kita nggak memindahkan itu, nggak apa namanya nggak melihat ini lokal ini sebenarnya kearifannya apa sih, ini budayanya apa sih daerah itu gitu ya, ini cocoknya buat apa sih gitu ya. Karena kalau korporat itu biasanya cenderungnya Pak ya, profit. Oh iya benar, saya setuju, tapi ya profit tapi jangan rusak lah gitu lah. Nah gitu, karena tujuannya profit akhirnya jadi kapitalis. Yang lain jadi kapitalis, yang lain yang lainnya nggak jadi prioritas. Betul. Jadi yang dipikir bagaimana dapat uang sebanyak-banyaknya, tapi lingkungan dicuekin gitu. Mau rusaknya mau banjir ya terserah gitu lah. Nah kalau kita yang memang pengen apa namanya membuat uniqueness, menurut saya lingkungan itu yang dijaga. Iya. Sebagai korporasi, kan dia punya sumber daya banyak. Dia tinggal cari orang landscape, cari orang ini yang bisa melihat ini cocoknya buat apa sih wisatanya gitu. Tanpa merusak alam. Gitu. Terus kalau bicara profit, tentunya kan setiap usaha itu ada apa namanya segmen. Betul. Customer mana yang mau dipilih? Yang mau dibidik ya. Yang mau dibidik segmentasinya. Gitu ya. Kadang nggak bisa semuanya dibidik Pak. Betul. Ada yang memang bidikannya segmennya yang kelas-kelas apa namanya menengah ke atas. Tentunya kan berbeda dengan yang di bawah gitu. Iya. Kita mau main volume apa main pricing? Atau frekuensi. Pricing. Jadi kalau pricing tinggi, kalau pricing tinggi berarti orang-orang yang tertentu yang bisa masuk Pak. Atau yang kelas bawah yang kemudian kita mainnya volume. Gitu ya. Kalau seperti di Ancol ada dua segmen yang elitnya juga, segmen yang middle ke atas juga ada kita layani gitu ya. Segmen yang bawah juga ada gitu ya. Oke. Bahkan di Ancol itu begitu pantainya, ada pantai kecil Pak, pantainya jaraknya sekitar 5 meter, 10 meter gitu ya. Kemudian prominennya atau daerah orang lalu lintasnya kecil. Kita perpanjang lagi sekitar 11 meter lebih ya. Itu dari kaum yang bawah sampai marginal atas, ya, sampai atas bisa main di situ. Jadi orang yang main sepeda, orang mau zumba olahraga itu tempatnya ada. Memungkinkan ya. Akhirnya menambah segmen akhirnya kan. Itu menciptakan segmen baru ya. Iya. Model yang inilah kalau misalnya di daerah model Bali gitu kan ada untuk turis lokal, turis internasional gitu. Betul. Tapi penyediaan fasilitasnya pun tentu beda ya. Betul. Kalau misalnya untuk lokal apa yang harus disediakan, kalau internasional apa yang harus Siapa? Karena kembali lagi kan bicaranya cuan Pak, profit. Bicara profit bicara investasi. Berapa investasi itu balik modal gitu ya. Nah itu memang diukur, harus dilihat. Sehingga pada saat nanti ketika mulai jalan project itu secara kalau meleset mungkin ada, tapi paling enggak tidak terlalu jauh ininya apa namanya perhitungan kalkulasi keuangannya gitu ya. Kalau saya juga orang keuangan gitu ya. Itu harus dilihat sehingga jangan sampai kita misalnya buat masyarakat yang bawah, mohon maaf nih misalnya gitu, tapi investasinya sampai 200-300 miliar gitu. Nggak bakal kejar, break even-nya susah kecuali juga memang si penyedia jasanya bilang, oke, ini break even-nya 50 tahun misalnya gitu. Jadi memang harus disadari semua. Iya. Jadi jadi kalau Pak Agus bilang korporasi, emang kita harus hati-hati juga karena korporasi itu ada yang memang dia cari profit, mengindahkan apa namanya kearifan lokal, atau memang profit, tapi dia juga harus kearifan lokal kita dia ini ya dipertimbangkan dan mungkin jadi tujuan utama juga supaya mencari uniqueness-nya. Iya. Nah, menurut saya pilihan kedua itu yang harusnya dipilih gitu ya. Iya. Karena semata-mata tidak hanya cari keuntungan harusnya. Iya. Tapi masyarakat itu diberdayakan semua gitu. Ada yang sumbangsi dia, ada sharing dia ya buat kebudayaan, kelestarian alam dan masyarakat itu sendiri, manusianya ya. Ya memang ada masalah di kita itu
Mungkin di kita itu korporat itu seolah-olah gimana ya Pak? Saya tidak menyangka bahwa dia serakah gitu. Dia memang hukum alamnya gitu pasti nyari Iya. keuntungan. Pasti Pak, korporat itu cari profit udah, Betul. cari cuan. Betul. Tapi lain nih misalnya dengan tokoh-tokoh siapa yang ingin Apple gitu ya? Iya. Terus yang apa namanya? Jadi tokoh-tokoh filantropi Pak. Tokoh-tokoh filantropi justru dia orang kayak gitu tapi nggak punya duit Iya. karena ternyata hasilnya itu dia udah cadangan buat nyumbang-nyumbang gitu. Yang seharusnya kan budaya kita tuh buat dari timur, kok Iya. orang barat sekarang yang ini ya Pak. Nah, sekarang saya balik lagi Pak ke masalah korporasi. Kewajiban apa aja yang misalnya harus dilakukan oleh korporasi dalam membangun satu wisata Pak? Oke. Kalau kewajibannya ya Pak ya. Mm-mm. Ini pertanyaannya agak ini nih, agak sulit ya. Jadi maksudnya gini, kalau bicara tanggung jawab itu ada macam-macam nih Pak. Jadi tanggung jawab kepada pemegang saham sebagai pengurus, yang kedua tanggung jawab terhadap lingkungan Pak. Tetap Gitu. ada ya tanggung jawab Tetap terhadap lingkungan ada Tetap ya. ada Pak. Bukan hanya terhadap Iya. Karena apa tadi? Bisnis itu kalau tidak melibatkan lingkungan, saya yakin dalam waktu pendek pasti hancur. ya. Saya yakin Pak. Pasti banyak gangguan Pak. Ya. Paling gampang gangguan. Misalnya masyarakat tidak dilibatkan. Jadi kita bikin wisata, kita kuasai semuanya, masyarakat itu masa bodoh lah. Mau makan, mau apa, terserah lah. Itu pasti bisnis itu banyak diganggu. Banyak gangguan. Minimal orang masuk aja mungkin preman-preman udah ada di depan Ya. jalan kan. Udah jegat-jegatin tuh. Nah, itu salah satu apa namanya kenapa kita juga harus memperhatikan aspek lingkungan. Jadi masyarakat, kemudian budayanya, kemudian dispendanya, sekitar situ, kemudian ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh lingkungan, itu kan Iya, juga harus iya. kita pertimbangkan, sehingga akhirnya dapat, oh kita harus begini nih gitu. Iya, Customer-nya kita kayak begini, ini kayak gini, ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah terus baru kita bikin ininya, bisnis plan-nya kayak seperti apa? Bisnis sebenarnya. seperti apa Iya. ya? Tanpa harus tadi model harus ada Iya. landscape lah segala Iya. macam, bisnis plan-nya juga gimana ya? Iya. Jadi kembali lagi nggak gampang Pak. Jadi kalau begitu, kalau misalnya gini contoh gunung. Gunung itu orang mau ke gunung ngapain sih Pak? Gitu Iya. Ya ada yang jiwanya petualang, dia memang nyari susah Pak hidupnya Pak. Iya, Dia iya, nggak perlu iya. ya, misal WC Nggak perlu bagus susah, gitu, nggak peduli dia. lah pokoknya. Iya. Pokoknya bisa tidur, bisa ini udah, yang dicari benar-benar. Ada yang kedua yang manusia yang agak manja, gitu ya. Orang yang nggak mau susah gitu ya. Nah itu yang melahirkan glamping, glamour. Glamping, gitu. Ya, ya. Ini suaranya motor, mohon maaf nih banyak. Iya, nggak Karena kita apa-apa. di rumah biker sih Pak. Bakers harus di tengah kebisingan knalpot. Iya. jadi kalau saya sih ngeliatnya segmen mana kita setuju. Kalau orang mau datang, sekarang gini, kalau orang yang mau ke naik gunung, yang modal-modal susah kayak gitu, mungkin ada, tapi tidak membuat skala ekonomisnya bagus Pak. Oh gitu. Ya kan? Oke. Ha. Orang masuk pertama masuk gunung itu kan ada di shelter pertama tuh. Betul. Kan surat keluar ini Surat, segala ya. macam. Itu kan nggak seberapa. Ya. Mohon maaf misalnya ini, mohon maaf ya. Maksudnya ya pencinta alam itu mungkin nggak akan banyak menumbuhkan ekonomi. Dibuat oke. bisnis juga mungkin agak kurang. Kecuali seperti di Himalaya Pak. Ya. Kartens gitu-gitu itu kan Kartens, kelas- Himalaya gitu kelas ya. dunia ya. Ini kita ngomongnya kalau kelas dunia udah beda ya. Tapi kalau bicara kelas-kelas seperti di kita di misalnya kayak gunung apa ya? Gunung Ini Gunung Salak lah, Gunung Salak misalnya, Gunung itu kan- Patuha gitu. Ya orang mau ke sana juga ngapain? Apalagi tuh enggak salak itu kayaknya isinya magic semua tuh. Nah, kayak gitu-gitu ya. Iya, Jadi iya. kadang-kadang persepsi juga menentukan. Iya, ayo benar. Nah, sekarang kita mau membangun persepsinya kayak gitu, memperkuat atau kita enggak aman kok gitu ya. Nah, terus kemudian yang bisa mendapatkan cuan yang kayak gimana sih gitu tanpa harus lagi hubungan ya. Kita ngomong customer dulu nih. Iya. Misalnya orang Jakarta bagaimana bisa naik ke sana? Mungkin kita buat jalur apa namanya? Trek khusus trek ya. khusus, Betul. gitu ya. Ada pemandunya di situ gitu Ada kan. pemandunya trek ke sana, di sana udah terus udah disedia semuanya gitu ya. Ada fasilitas gitu. Ada bahasa. Oke. Jadi kalau mau saya sih kalau mau apa namanya kita mau survive di bisnisnya gitu ya, nggak sekali bangun terus langsung bubar. Ya segmen-segmen itu harus ada. Segmennya pecinta alam yang benar-benar ekstrim pengen Ya, susah gitu ada. betul. Yang mau yang nggak mau susah ada juga. Masyarakat yang menengah bawah dilayani. Kemudian masyarakat yang atas juga dilayani gitu ya. Walaupun kadang-kadang Pak dalam pengalaman saya kadang-kadang ada juga yang
menengah ke atas, sama ini nggak mau baur nih Pak. Kadang-kadang kayak gitu ada. Oh iya betul, itu Nah, kayak hukum alam gitu hukum alam. Pak. Padahal Kadang-kadang- UKB lah itu ya. Iya, nggak mau nggak. Nah itu perlu dipertimbangkan Pak. Sehingga akhirnya pada saat kita membangun apa namanya gunung itu menjadi tempat wisata, Ya. itu kita bisa langsung tujuannya langsung tahu. Oh untuk sampai ini di sini, sampai ini sampai ini gitu loh. Iya, iya. Tapi kalau gini Pak, ini kan satu kawasan yang Ya. sangat luas sekali gitu. Ada daerah tertentu yang tadi diceritain orang yang tidak mau terganggu. Ya udah kita segmentasi aja Iya itu. betul. Tapi kita juga harus ada diversifikasi. Kalau ini masalah alam ya, kalau Iya. saya nih, karena daerah saya itu kemanapun tetap harus bayar sekarang nih Pak. Oh, gitu? Mau naik Kau Putih harus lewat, kalau lewat apa namanya, mau ke puncak Gunung Sepuh terus lewat Kau Putih tetap harus kena tiket di situ, Tiket, lumayan iya. juga gitu. Tetap harus ada diversifikasi produk itu Iya. ya. Untuk orang yang tadi kenyamanan itu model Betul. glamping, ada tempat khusus, yang ini dibikinkan rek khusus Iya. gitu. Kan banyak juga sekarang yang seperti misalnya paintball, kemudian apa namanya. Jadi kalau di tempat-tempat kayak gitu udah ada infrastruktur, sudah ada. Harusnya tumbuh ya. Tumbuh. Model outbound gitu ya. Outbound gitu. Betul, betul. Karena saya juga ada satu adik saya yang dia juga jadi motivator gitu ya. Dia juga sering nyari tempat yang buat outbound yang kira-kira sifatnya natural gitu. Iya, iya, iya. Karena ada apa namanya orang senang cari orang Jakarta tuh ya, apalagi sekarang lagi pandemi gini, udah pengen keluar aja gitu kan. Betul. Udah kalau udah keluar udah kayak udah ini aja. Dulu ada salah satu bank tuh yang kita di Cicurug, saya ikutan juga ngadain ya. Ya memang tetap dia belajar leadership, belajar itu justru lebih nyaman kalau itu dilakukan di alam loh. Iya. Sampai harus tidur di hutan segala macam. Itu pernah sih saya bisnis di situ, tapi nggak lama gitu. Nggak lama. Pernah saya itu bisnis di situ, tapi ngajak anak-anak domestik lah waktu itu sama. Karena kalau gitu, kalau kemarin dari adik ipar saya bilang gini, kadang-kadang di perusahaan itu, perusahaan yang mau membuat leadership itu, kadang-kadang udah dipikirkan bahwa kesana itu untuk wisata, bukan untuk membangun jiwa leadership kita gitu ya, dilatih. Sehingga pada saat dia di sana dibikin kegiatan kayak gitu, mereka udah bilang katanya wisata. Jadi antara benak persepsi Iya, di benak si pengikut sama Iya, betul. program yang kita bangun yang ingin dicapai oleh SDM itu Nggak nyampe. nggak nyampe. Jadi Nggak akhirnya nyambung. banyak yang kecewa. Ini kayak untuk Pak Agus mungkin bisa jadi pesertanya balik ke kantor bilang apaan tuh kalau kita training kayak gitu, nggak bener gitu ya. Padahal sebenarnya perusahaan menginginkan itu tujuannya untuk bangun Betul. leadership. Jadi kalau menurut saya sih, saya sebenarnya kalau kita melakukan pelatihan-pelatihan di Medan gitu ya, bisa kita jelasin kalau kita belajar di alam terbuka itu oksigen tuh naik ke atasnya itu tidak terikat oleh darah lah gitu. Jadi oksigen naik ke atasnya itu lancar gitu. Jadi kreativitas segala macam. Karena dalam kenyataannya nih Pak, menurut penelitian juga bahwa orang yang kreatif tuh umumnya lebih banyak dia kegiatannya di outdoor gitu. Iya, Itu betul. makanya adalah outbound segala macam. Iya. Terus ini Pak Ari, tadi kan udah hubungan korporasi ya, paling enggak tuh adalah sekalipun nggak ada undang-undang, nggak ada apa, ada tanggung jawab sosial lah gitu ya. Apalagi kan ini alam ini kan istilahnya itu ciptaan Tuhan lah, dikasihin Tuhan lah, jangan diinin sendiri lah gitu ya. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada lingkungan, ke alam gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Nah sekarang gini Pak, bagaimana bisnis yang bisa tumbuh, bisnis masyarakat ya ini, bukan korporasi. Masyarakat yang ada di situ bagaimana supaya bisa tumbuh di daerah-daerah wisata itu Pak? Ya. Ini pertanyaan menarik dan menjawabnya juga susah karena banyak variabel-variabelnya Pak. Betul. Banyak variabelnya. Tapi kembali lagi, kalau wisata itu dikelola oleh korporasi, mungkin agak berat untuk masyarakat bisa masuk ke situ, kecuali memang mereka bergaul untuk membagi bisnis. Iya. Misalkan bagi bisnis gitu ya. Harus ada kompetensinya Ya. itu ya. Tapi kalau wisata itu kalau sama Pemda tuh atau pemerintah daerah gitu ya, pasti akan lebih mudah karena apa? Karena di situ yang punya duit, yang punya cuan bisa masuk. Nah, ada syarat dari Pemda gitu. Nah, di syarat Pemda ini, tapi masyarakat bisa dilibatkan. Jadi dua sisi sih. Nah, kalau kita ngomongin masalah korporasi, ya tetap namanya dia bisnis itu nggak bisa di-handle sendiri, Pak. Betul. Jadi ada karena tadi di segmen. Ada Misalnya segmen. ada yang pengen masuk restoran yang agak bagus gitu. Tapi ada juga yang pengennya di kaki lima aja cukup. Aku cuma minum kopi doang kok gitu lah. Kenapa satu kopi gini kan kalau di restoran bisa 30.000 nih. Iya. Sementara di sisi sebelah kanan
satu kopi cuma 3.000 gitu kan. Nah kalau orang-orang yang pengen, yang maksudnya yang kelas menengah kemana itu apa namanya, yang menengah ke bawah itu memang milih ke sana, ya kita siapin. Caranya apa ya? Undang masyarakat. Masyarakat itu ya. Masyarakat itu untuk kita undang. Yang kan gini, kalau kita di BNI itu di tempat saya di Binjai itu ada namanya kampung digital Pak. Jadi itu istilahnya mereka mendata di kampung itu kompetensi setiap orang. Oh, ada di Binjai Sumatera ya, Utara. Utara. Jadi salam Binjai itu. Nah, itu ada teman saya di sana tuh. Namanya Mas Doni. Sama Mas Doni. Jadi saya cerita sedikit ngomong tentang beliau nih. Dia orang BNI juga. Oh iya, iya. Juga. Doni apa, Mas? Doni Juwana. Oh, Doni Juwana. Dia katanya. Dia ceritanya beliau menceritakan bahwa masyarakat di kampung itu didata kompetensinya. Ada yang jago masak, ada yang jago bangunan gitu ya, macam-macam kompetensi. Ada yang memang suka reparasi jam segala macam tuh ada. Sehingga pada saat nanti itu dipublish di websitenya dia. Di website dia. Ya, portalnya dia. Sehingga masyarakat sekelilingnya minimal satu kabupaten itu kalau butuh tenaga misalnya membangun rumah, dia udah ada nih orang-orangnya nih, gitu ya. Oh dia mau memperbaiki AC, udah ada gitu. Nah, ada juga di masyarakat kita kan yang pintar masak gitu ya. Mereka ini kan sebenarnya boleh dibilang punya kemampuan, tapi mungkin nggak punya tempat, nggak usaha, nggak tempat usaha juga, dan mungkin modal. Gitu ya. Itu kadang-kadang motivasi belum mampu udah minder ya. Iya, udah belum minder. Waduh, buka gimana ya? Gitu ya. Nah, mereka ini sebenarnya bisa dilibatkan. Jadi untuk yang kecil ini kita berbagi. Jadi korporasi membagi. Ini yang daerah-daerah sini dibuatin tempat-tempat khusus. Ini buat masyarakat yang segmennya bukan segmen kami nih. Silakan Anda olah ya gitu ya. Tapi jaga kebersihan. Tolong jagain itu, kita kita bikin toilet itu rapi, bersih. Rasanya mereka mau kok, Pak. Karena apa? Kalau ininya kotor, mereka juga bisnis juga hilang kok. Iya benar juga sih, nggak ada yang beli ya. Nggak ada yang beli. Benar juga. Masyarakat jagain kok. Bener juga. Bahkan kalau ada yang mau maaf misalnya ada yang mau mengganggu wisata itu, mereka dulu yang paling maju, Pak. Betul. Jagain. Bener, kayak ada di Jakarta tuh ya, waktu Mudi itu, wah tengah tahunnya si pelaku bisnis yang kecil gini yang ngebelain malah. Iya, mereka yang jagain karena ini macam mereka di betul, mata pencarian dia di situ. Dan apalagi korporat membantu modalnya gitu misalnya. Membikin gerobaknya, gitu ya. Ini sebut ketahanan lingkungan ya sebenarnya. Jadi itu sebenarnya CSR-nya perlunya CSR itu sebenarnya itu ya antara lainnya, Mas. Nah kalau yang benar-benar murni korporat, memang kalau dia ya tadi misalnya ngomong cuan nggak mikir yang lain, memang akhirnya dia jadi dikuasai semua. Betul. Dan akhirnya seolah jadi kawasan eksklusif. Benar. Kayak bikin negara sendiri, Pak. Iya. Iya benar loh. Kayak bikin negara ya sendiri. saya pengen nggak nyebut lah, ada daerah-daerah dan pulau-pulau itu yang dikituin ya. Saya berharap pemerintah bisa memperhatikan ini. Ya. Nah, dalam undang-undang kita juga bahwa bumi, air, dan ini tuh milik negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya kepentingan rakyat gitu. Betul, ya. Pak. Kemudian tanah juga adalah sebagai sarana sosial gitu. Kalau itu kan inti-inti dari undang-undang Pak Agraria ya. Iya. Nah, terus lagi ada himbauan dari Pak Jokowi ya. Betul. Kemarin tuh menyatakan bahwa ya kalau perusahaan-perusahaan tuh jangan ini harus melibatkan rakyat lah gitu. Misalnya dari tambang, dari hasil hutan, rakyat tuh jangan jadi penonton ya, harus jangan diperlakukan sebagai penonton, tapi harus dilibatkan juga. Ya mudah-mudahan ini bisa didengar juga ya sama. Ya salah satu gubernur yang juga bilang, Pak, Indonesia itu makmur. Gitu. Makmur itu dari Tuhan. Iya, tapi benar. yang diciptakan keadilan. Keadilannya itu ya. Keadilan sosial. Betul. Nah, keadilan sosial itu diciptakan. Orang harus bergerak ke arah sana, gitu. Karena kalau kemakmuran itu dia hanya dinikmati segelintir orang, jadi ngomong politik saya takut juga dia. Nggak adil itu di situ ya. Jadi nggak keadilan sosial. Oh Pak. iya. Gitu, Pak. Dalam kenyataannya memang begitu, Mas. Memang begitu. Dalam kenyataan yang kita hadapi saat ini itu, ya, jadi boro-boro bisa mengakses kesejahteraan ya sebagaimana yang diamatkan undang-undang, karena ini fungsi keadilan sendiri nggak tumbuh. Jadi jadi kembali lagi kalau wisata tuh, Pak, pasti bicaranya ada investasi di situ. Bicaranya berarti ada segmen yang kita kelola. Iya. Kemudian harus bicara ada uniqueness-nya. Kemudian ada kearifan sosial lokal juga. Iya, kearifan lokal di situ ditumbuhkan karena jadi unik sebenarnya. Kan? Akhirnya dengan kayak gitu tuh insya Allah jadi tahan tuh bisnisnya, Pak. Karena semua aspek gitu. Sama satu investasi ya. Tadi investasi udah ya. Investasi. Jadi sehingga akhirnya kita nggak membuang uang banyak untuk membuat sesuatu yang sebenarnya nggak ada ininya. Betul. Nggak menghasilkan apa-apa. Iya.
Saya suka mengibaratkan gini Mas, kita punya rumah besar segala macam ada, tapi tetangga kita nggak baik sama kita, tentrem nggak kita hidup. Iya, betul. Itu korporasi itu harusnya berpikirnya begitu juga Iya. gitu loh. Betul. Ya mudah-mudahan aja dari obrolan ini ada sedikit lah yang bisa nyangkut di Iya, Pak. pikiran-pikiran, dan kita mengetuk hati lah ya dari corporate dan para pemegang modal di sini. Dan mudah-mudahan juga apa yang dikatakan tadi dari Mas Ari itu mengenai bagaimana masyarakat cara berbisnis itu disertakan juga di situ ya. Iya. Sehingga sebenarnya kalau kita lebih banyak memberi itu belum tentu juga betul, kita lebih banyak rugi ya. Betul. Betul. Benar Pak. kan? Malah mereka ini mendoakan kita supaya ini bisa jalan nih. Kalau enggak Menjaga gua loh. mati nih gitu, pancen-pancenan gua bisa hilang. Benar itu. Dan saya yakin lah Mas Ari sudah mempraktekkan hal gini lah, kita Ya, udah mempraktekkan gitu. Apa yang dikatakan tuh bukan hanya sekedar harapan, tapi memang udah gitu, kita udah terapkan. ngerasakan gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan juga balik lagi tadi lah Iya. orang-orang yang kebetulan yang diamanatkan Tuhan untuk memegang uang banyak gitu ya, Betul. bisa juga ke arah sana ya. Karena kita mati juga nggak bawa uang kan. Nggak bawa uang. Cuma 2 kali 1, Pak. Tempat kita, Pak. Oke, makasih banyak nih, Wari Makasih ya. banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Ini asik Siap, banget. Pak. Nanti saya undang ke daerah saya lah. Iya, Iya, Pak. Insya Allah. Gunung Sepuh ya, supaya Iya. kita lihat gimana keindahan Gunung Sepuh dan daerah-daerah yang sudah dikapling lah. Oh, Oke. mantap. Waduh. Oke. Iya, iya. Dulu Salam Purbayan Sananggara. Demikian dulu ya pertemuan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dengan Pak Hari. Kita bisa ngobrol di daerah itu dan kita bisa melanjutkan lagi sarasehan yang kemarin tertunda ini. Oke, salam integritas. Salam.